Bismillah. Alhamdulillah. Wasyukur ala ni'amillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi, dan ini di pertemuan atau pelajaran yang mengenai pembahasan kurban tentang adab-adab penyembelihan yang seharusnya di Lemah Hegar tempatnya, akan tetapi karena satu dan lain hal ya, jadi di sini ya, karena ini juga sudah tidak asing gitu ya, tapi sudah lama juga tidak di sini ya. Ya, sudah lama tidak di sini, di masjid yang tercinta ini ya gitu. Mudah-mudahan nanti lebih ada yang mengisi lagi ya untuk mengikuti kajiannya. Ya, sekarang tentu seadanya dulu ya. Yang terpenting adalah bisa menyelesaikan pelajaran yang terakhir ini ya. Adab penyembelihan. Nah, ini tidak perlu kita ya untuk praktek ya, karena ini untuk prakteknya butuh waktu ya, dan saya juga nggak banyak waktunya juga nih ya. Mungkin tinggal baca aja ya kalau ada yang buku khusus tuh ya, adanya ya, yang dengan gambar-gambarnya itu, atau video-video kan udah ada lah gitu. Sekarang mah menyamakan persepsi doang lah gitu ya. Menyamakan persepsi aja. Dalilnya ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Nah itu ya. Nah ini masih di bab yang ke-8, ikhwah, seputar adab dalam menyembelih kurban. Yang pertama, berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap hewan. Berdasarkan hadis dari Syaddad bin Aus, Rasulullah sabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in faida qataltum. Arabnya agak kepotong juga nih ya. Oh, masih loading ya. Faida qataltum fa'asinul kitlata. Ntar agak ngelag nih ya.
Wa idza labahtum fahsinud labaha wal hidda ahadukum syafratahu fal yurih dabi hatahu. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik ya. Kemudian saya agak loading ini karena emang aplikasinya ini yang loading juga gitu ya. Jadi Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak menyembelih, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Riwayat Muslim ya. Jadi berdasarkan hadis ini ya, di antara bentuk berbuat ihsan ya adalah tidak menampakkan pisau. Jadi jangan sampai menampakkan pisau ya ke hewannya itu ya, atau menajamkan pisau di depan hewan yang akan disembelih ya, menajamkan pisaunya gitu ya, dilihatin ke hewannya, ini kamu bakal disembelih nih. Nah itu nggak boleh ya gitu, takadeknya gitu buat para jagal nih ya gitu. Coba pakai titeringnya supaya kalau ading. Bismillah. Mas ini ya, cuman enaknya nanti ada PDF readernya itu harus yang ini kan bawaan dari HP-nya nih ya. Cuman emang agak loading, cuman gak kayak gini. Masya Allah. Tuh, ini jadi kepotong nih. Nah, masih agak potong, nggak nggak ngaruh-ngaruhnya gitu ya kalau pakai tethering juga ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
Rasulullah SAW mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi sisi kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya. Sedangkan kambing itu memandang kepadanya, lantas Nabi berkata, "Aturidu ang apa an tumitaha mautatin halla hadatta safrataka qabla an tudjiaha." Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian? Hendaklah pisaumu sudah diasah sebelum engkau membaringkannya. Riwayat Al-Hakim. Jadi diasah pisau itu sebelum membaringkan si hewannya itu ya, jangan di depan si hewan itu sendiri gitu. Seolah kita ini sedang ke hewan itu ya, sedang memberikan komunikasi lah gitu ya, kamu bakal disembelih gitu ya gitu. Janganlah gitu ya, itu adabnya itu ya. Nah, yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis Aisyah panjang ya, adalah Rasulullah meminta diambilkan seekor kambing kibas. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawakan kepadaku pisau." Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu." Aisyah pun mengasahnya, lalu beliau membaringkan kambing itu. Kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, "Bismillah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad." Kemudian beliau menyembelihnya. Riwayat Muslim. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan dianjurkannya membaringkan kambing ketika akan disembelih dan tidak boleh disembelih dalam keadaan kambing berdiri atau berlutut. Tetapi yang tepat adalah dalam keadaan berbaring. Cara seperti ini adalah perlakuan yang terbaik bagi kambing tersebut. Itu ya. Jadi dibaringkan itu ya. Juga berdasarkan kesepakatan ulama dan yang sering dipraktekkan kaum muslimin, bahwa hewan yang akan disembelih dibaringkannya di sisi kirinya. Cara ini lebih mudah bagi orang yang akan menyembelih dalam mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan tangan kiri. Ini syarah Muslim. Apa bedanya nahar dengan labah? Itu harus dipahami. Nahar itu ya, untuk onta ya. Jadi kalau nahar untuk onta, sedangkan labah menyembelih untuk hewan yang lain ya. Unta itu nahar ya, dalam keadaan berdiri. Nah, itu unta ya. Dan kaki di depannya yang di sebelah kiri. Ya, kaki depannya sebelah kiri ya. Jadi kaki depannya itu ya di sebelah kiri. Dan diulang lagi ya supaya lebih ini. Dalam keadaan terikat ya. Jika tidak memungkinkan, maka nahar dilakukan pada saat unta dalam posisi
menderum. Hewan selain unta disembelih dalam posisi lambung hewan sebelah kiri berada di bawah. Jika penyembelih kesulitan bekerja dengan tangannya dalam posisi seperti itu, maka penyembelihan dilakukan dalam posisi lambung kanan hewan berada di bawah. Dengan catatan posisi ini lebih menyenangkan hewan kurban dan lebih mudah bagi menyembelihnya. Ya, lebih mudah itu ya buat menyembelih ya. Buat penyembelih itu lebih gampang. Jadi posisi lambung kanannya ya berada di bawah. Ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Anas radhiyallahu anhu berkata, dohan Nabi SAW, bikabsaini am lahayni fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifa hima yumasi wakabbiru faldabaha huma biyadih. Nabi berkorban dengan 2 ekor kambing kibas putih. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher 2 kambing itu. Lalu beliau membaca basmalah dan takbir. Kemudian beliau menyembelih keduanya. Riwayat Bukhari. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya, dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan kurban. Para ulama telah sepakat bahwa membaringkan hewan tadi adalah pada sisi kirinya. Lalu si penyembelih diletakkan pada sisi kanan agar mudah untuk menyembelih dan mudah mengambil pisau dengan tangan kanan. Beliau pula seperti ini akan, ya, begitu juga seperti ini akan semakin mudah memegang kepala hewan tadi dengan tangan kiri. Keempat, menghadapkan ke kiblat. Ya. Inna ibna Umar kana yakrahu an yakula dabihata dabhihi liqairil kiblah. Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat. Kata Syekh Abu Malik menjelaskan bahwa menghadapkan hewan ke arah kiblat bukanlah syarat, ya, jadi bukan syarat. Jadi kalau mau diarahkan ke kiblat itu bukan syarat. Kalaupun misalnya dalam kondisi tertentu nggak bisa menghadap kiblat ya nggak masalah gitu ya gitu. Tapi ini bukan syarat ya. Karena kalau itu syarat ya berat ya. Tentu Allah akan menjelaskannya. Namun ini adalah hal yang mustahab ya, atau dianjurkan saja ya. Kalau menghadap kiblat itu yang mustahab ya. Jadi tidak menjadi syarat ya. Kalaupun misalnya nggak bisa menghadap kiblat ya nggak apa-apa gitu ya. Tidak menjadi dosa. Kelima dan keenam, mengucapkan tasmiyah atau basmalah dan takbir. Ketika akan menyembelih disyariatkan membaca Bismillahi wallahu akbar. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Kemudian diikuti bacaan hadza minka walak. Ini darimu dan untukmu. Atau membaca hadza minka walaka anni. Ini darimu dan untukmu dari saya.
hada minka walaka an. Nah itu kalau mau disebutin itu ya namanya, misalnya untuk sahibul korbannya gitu ya, ini disebutkan nama-namanya ya gitu ya. Kalaupun cuman bismillahi wallahu akbar, nah itu tidak apa-apa. Kalau ini agak apa jelimet juga ya. Agak jelimet juga gitu ya, ini ya harus disebutkan juga gitu ya gitu. Nah itu jadi ya bismillahi wallahu akbar, kemudian berdoa agar Allah menerima korbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni, atau kalau banyak berarti Allahumma taqabbal minna. Demikian itu untuk tuntunan dan adab menyembelih. Wallahu fikum.